Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Mengenal Tuhan dan perbuatannya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Generasi anak dan pemuda bangsa Israel setelah angkatan Yosua berlalu tidak lagi mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya. Mereka disebut angkatan lain yang tidak mengenal Allah. Sesudah Yosua meninggal, moral dan iman umat Israel setelah Yosua segera merosot menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemerosotan itu terjadi karena dua hal. Pertama, kelalaian angkatan terdahulu dalam menerapkan pengajaran yang harus diulang-ulang kepada anak-anak mereka. Kesalahan kedua, menganggap enteng, menganggap biasa sejarah kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ayat ini memberikan gambaran singkat mengenai kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan. Bangsa Israel berdosa dengan meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Dosa itu membawa mereka pada penghukuman Allah. Di mata Allah, perbuatan itu menyakiti hatinya. Allah menilai bangsa ini sebagai bangsa yang melanggar perjanjian dan tidak mendengar perkataan Tuhan, telah meninggalkan komitmen para orang tua dan tua-tua bangsa mereka. Kerinduan Tuhan adalah agar bangsa itu hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan apapun yang dianggapnya perlu untuk membuat umatnya hidup menurut jalannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, betapa menyedihkan bila yang sama terjadi pula pada generasi Kristen dalam keluarga dan bangsa kita. Ini menjadi pelajaran tentang pentingnya mengajarkan iman kepada anak cucu kita agar mereka pun belajar untuk percaya kepada Allah. Di sisi lain, kegagalan satu generasi untuk mengenal Allah yang sejati tetap menjadi tanggung jawab generasi itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak, khususnya generasi muda, harus merasa bertanggung jawab secara mandiri, hidup bergantung pada Tuhan. Iman harus bertumbuh tanpa harus dipengaruhi situasi dan keadaan keluarga serta sekitar. Setiap kita harus menanggung konsekuensi atas segala dosa yang diri kita sendiri lakukan. Allah yang penuh kasih tidak akan segan-segan membawa kita pada berbagai kesulitan agar kita segera sadar dan berbalik kepadanya. Sebab itu, jangan pernah berpaling dari Tuhan, sebab hanya di dalam Dia ada jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya menyadari ada banyak persoalan yang datang pada saya bukan tanpa sebab. Ketidaktaatan saya sebagai orang tua maupun anak, itulah penyebab mengapa saya dan keluarga menderita. Saya mau bertobat, sekaligus bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajarkan perihal bahaya jika saya dan anak-anak saya tidak mengenal-Mu dengan benar. Ampuni saya, sebab kesetiaan saya seperti embun pagi hari, segera lenyap ketika matahari mulai bersinar. Saya berjanji untuk membawa keluarga saya bertobat dan terus setia melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.